Sang Raja dari Bumi Mataram, Kisah Balitung Darmodaya Mahasambhu. Babai cahaya yang tumbuh di lereng Merapi. Di sebuah lembah sejuk di kaki Gunung Merapi, tempat kabut turun setebal kapas dan embun menyelimuti pucuk dedaunan hutan, terdengar tangisan bayi lelaki pada suatu malam penuh bintang. Bayi itu lahir dari garis bangsawan Wangsa Sanjaya, di sebuah istana kecil berbentuk panggung dari kayu jati dan batu andesit. Namanya Balitung. Para Brahmana menandai kelahirannya dengan tanda-tanda langit, kilau petir yang tidak membakar, dan angin yang berputar lembut mengelilingi halaman istana. Anak ini kelak akan menyatukan yang tercerai dan membangun kembali negeri yang runtuh, bisik sang pendeta tertua kepada ayahnya, Rakai Manggirik. Sejak usia 5 tahun, Balitung sudah diperkenalkan pada kakawin. Naskah-naskah tua berbahasa Jawa kuno dan Sanskerta, diajarkan meditasi oleh pertapa dari lereng Gunung Lawu, dan dilatih memainkan tombak panjang dan keris oleh para mantan ksatria istana. Namun kekuatannya bukan hanya pada lengan, melainkan pada pikirannya yang jernih, penuh renungan, dan berani menentang arus zaman. Ia gemar bertapa di bawah pohon beringin tua, berbicara pada angin dan memandangi aliran sungai. Dari sana ia menyerap hikmah dari alam, hingga rakyat menyebutnya pangeran yang mendengarkan hutan. Bab 2, naiknya sang pelindung. Tatkala ia tumbuh menjadi pemuda, Mataram sedang dalam pusaran krisis pewarisan. Sejak wafatnya Rakai Kayuwangi, kerajaan kehilangan pusat gravitasinya. Para raja kecil, Rakai, memerintah wilayah masing-masing, dan keluarga istana terpecah dalam faksi-faksi yang saling mencurigai. Balitung tidak tampil sebagai penuntut takhta dengan kekerasan. Ia membangun kepercayaan perlahan-lahan. Ia menikahi seorang putri dari garis Rakai Watuhumalang, memperkuat aliansi antar wangsa. Ia menyambangi setiap Rakai bukan sebagai penguasa tapi sebagai saudara. Dan ia mempersembahkan solusi damai atas konflik yang telah mengakar sejak generasi sebelumnya. Dengan restu para Brahmana, dengan persetujuan para Rakai utama, dan dengan dukungan rakyat, Balitung akhirnya dinobatkan sebagai Sri Maharaja Rakai Watu Kuradya, Balitung Sri Darmodaya Mahasambhu. Ia mengangkat sumpah suci di hadapan api Veda dan kitab Dharma, bahwa ia tidak akan memerintah dengan kebencian, melainkan dengan Dharma, keteladanan, dan kasih kepada tanah leluhur. Bab 3, pemerintahan yang membangun. Balitung memindahkan pusat kekuasaan ke Pohpitu, tempat yang tinggi dan strategis. Dari sana, ia mulai membentuk sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan luar biasa. Ia membagi wilayah menjadi bumi dan menunjuk para Rakai sebagai penguasa daerah, namun dengan tanggung jawab langsung kepada takhta. Setiap pengangkatan dicatat dalam prasasti resmi, yang menjadi bukti awal administrasi kerajaan Jawa yang terstruktur. Bahasa Jawa kuno mulai mendominasi prasasti, menggantikan dominasi aksara India. Ini adalah bentuk awal nasionalisme budaya. Ia percaya bahwa bahasa rakyatnya sendiri harus menjadi bahasa hukum dan pemerintahan. Di masa pemerintahannya banyak prasasti penting lahir. Prasasti Mantiasi di Kedu mencantumkan silsilah raja-raja sebelumnya, mempertegas garis waris Balitung. Prasasti Telang dan Prasasti Watukura menunjukkan reformasi sistem Sima, tanah perdikan, untuk mendukung tempat suci dan rakyat tani. Prasasti Kubu-Kubu Taji Gunung dan Munjul menunjukkan perhatian besar Balitung pada keseimbangan antara kekuasaan, rakyat, dan rohaniwan. Rakyat mulai menyebut pemerintahannya sebagai Mataram Jaya, masa keemasan yang penuh ketertiban dan kemakmuran. Bab Maber, pembangunan candi dan harmoni spiritual. Balitung tidak hanya membangun negara lahiriah, ia juga membangun negara batin. Di masanya, pembangunan candi-candi besar dilanjutkan dan disempurnakan. Candi Prambanan, yang sebelumnya diprakarsai Rakai Pikatan, dipercantik dan dijadikan pusat suci Trimurti. Candi Plausan, simbol harmoni Buddha Hindu, direnovasi dan diberkati ulang. Banyak candi kecil di lereng Merapi, Merbabu, dan Pegunungan Serayu dibangun sebagai tempat ibadah rakyat. Balitung juga menjalin hubungan spiritual dengan pertapa, Brahmana, dan biksu. Ia menampung ajaran dari semua jalan kepercayaan. Ia menyatakan dalam sebuah prasasti, negara akan kuat jika batin rakyatnya teduh, dan batin menjadi teduh jika penguasa bersujud pada Yang Maha Tinggi. Bab View, bayang-bayang waktu, namun usia takhta tidak kekal. Menjelang akhir pemerintahannya, gejala ketegangan mulai muncul. Para Rakai muda mulai menunjukkan ambisi, dan beberapa wilayah mengajukan hak otonomi yang lebih besar. Balitung tidak membalasnya dengan perang, melainkan dengan musyawarah. Ia mengumpulkan semua Rakai dan memberikan amanat tentang tanggung jawab sebagai pelayan negeri, bukan penguasa rakus. Tetapi kesehatannya menurun. Ia mengidap penyakit dalam, dan pada suatu musim penghujan, ia menyepi di sebuah petirtaan di wilayah Kedu. Di sana, diiringi nyanyian Veda dan harumnya dupa cendana, ia wafat dengan tenang.
Jenazahnya tidak dibakar atau dikubur sembarangan. Ia disucikan dalam upacara agung, dan dipercaya arwahnya menyatu dengan Gunung Merapi, menjadi pelindung tak kasat mata bagi tanah Jawa. Bab 6, warisan sang raja. Balitung tidak meninggalkan menara emas, tapi ia meninggalkan arsitektur negara. Hukum tertulis, administrasi bumi dan sima, pengarsipan sejarah lewat prasasti, penyatuan nilai Hindu dan Buddha dalam negara, bahasa Jawa kuno sebagai bahasa negara. Para sejarawan modern menyebutnya sebagai arsitek negara Mataram. Tanpa Balitung, tak akan ada Sri Isyana, tak akan ada Empu Sindok, tak akan ada Medang di Jawa Timur. Semua yang besar bermula dari tatanan kecil yang ia tegakkan. Bab 7 dalam ingatan tanah Jawa. Hingga kini, nama Balitung terukir di prasasti Mantiasi. Ia hidup di antara huruf-huruf Jawa kuno yang masih dibaca oleh para arkeolog, sejarawan, dan pujangga. Rakyat desa di sekitar Prambanan masih mengenang kisahnya. Wayang Purwa kadang menyebutnya sebagai Raja Radiardi yang tidak menaklukkan orang, tapi menaklukkan hati Dad. Penutup, Balitung tidak pernah pergi. Ia datang dari lereng Merapi, hidup di tengah hutan prasasti, dan pergi dengan tenang ke dunia para dewa. Tapi sesungguhnya Balitung tidak pernah benar-benar pergi. Ia adalah suara dalam batu candi, semilir dalam angin Merapi, dan jiwa dalam naskah-naskah lontar kuno. Ia adalah Raja Balitung, Sri Darmodaya Mahasambhu, yang agung dalam cahaya Dharma. Warisan Raja Balitung, pilar abadi negeri Medang. Satu pengukuhan struktur kerajaan Mataram, Raja Balitung mewariskan kerangka pemerintahan yang tertata rapi. Ia adalah tokoh penting yang memperjelas sistem pembagian wilayah, bumi, dan jabatan rakai sebagai pemimpin daerah, menghubungkan pusat dan daerah melalui sistem sima, tanah perdikan, dengan surat-surat prasasti resmi sebagai bukti hukum dan kekuasaan. Ini menciptakan sistem birokrasi awal yang kuat, menjadi dasar pengelolaan wilayah Jawa selama berabad-abad. 2. Legitimasi melalui sejarah. Prasasti Mantiasi. Balitung membuat prasasti Mantiasi yang mencantumkan daftar raja-raja Mataram sebelumnya. Ini bukan sekadar dokumentasi, melainkan strategi politik cerdas untuk menegaskan dirinya sebagai penerus sah dari Wangsa Sanjaya, menyatukan kembali keturunan raja-raja terdahulu yang tercerai. Warisan ini penting karena memperkenalkan kesadaran dinasti dan legitimasi berbasis sejarah, sesuatu yang langka di masa itu dan ditiru oleh para raja berikutnya. 3. Pengangkatan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa negara. Di masa sebelumnya, prasasti banyak ditulis dalam Sanskerta, tapi di era Balitung, bahasa Jawa kuno menjadi dominan dalam penulisan prasasti, terutama dalam dokumen hukum, pemerintahan, dan budaya. Ini merupakan langkah penting dalam nasionalisasi identitas Jawa, menunjukkan kebanggaan lokal, dan menjadikan bahasa rakyat sebagai alat kekuasaan, budaya, dan spiritual. 4. Harmoni antara agama, Hindu dan Buddha, di tengah dunia yang sering diguncang oleh konflik keagamaan. Balitung mengajarkan nilai langka, toleransi, dan harmoni spiritual. Ia mendukung pembangunan candi Hindu seperti Prambanan. Ia juga memelihara dan memperindah candi-candi Buddha seperti Plausan. Ia menghormati Brahmana dan biksu, serta menyatukan umat melalui tanah sima untuk keperluan bersama. Inilah warisan yang menjadikan Jawa sebagai tanah damai antar iman, di mana perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan. 5. Pengembangan dan perawatan candi-candi agung. Walau bukan pendiri utama Candi Prambanan, Balitung diduga kuat melanjutkan pembangunannya serta mendukung renovasi dan pelebaran kompleksnya. Di masanya, Plausan dipercantik dan diperluas. Prambanan dijadikan pusat pemujaan Trimurti yang lebih terorganisir. Banyak candi kecil di perbukitan Dieng, Merapi, dan Pegunungan Serayu direnovasi, mencerminkan kesadaran monumental akan spiritualitas. Jejak arsitektur ini menjadikan Balitung sebagai pelindung warisan budaya dan seni bangunan Jawa kuno. 6. Sistem sima yang berkelanjutan. Balitung mewariskan sistem tanah sima, tanah suci atau perdikan, yang diperuntukkan bagi pusat keagamaan, biara candi petirtan, kebutuhan masyarakat desa, irigasi, lumbung, padi simpanan, keseimbangan antara negara dan rakyat. Sistem ini berfungsi seperti fondasi ekonomi spiritual dan sosial, dan berlangsung lama hingga masa kerajaan Kediri dan Majapahit. 7. Tradisi penulisan dan pembuktian kebenaran melalui prasasti. Di bawah Balitung, prasasti menjadi alat menetapkan hukum, menyampaikan keputusan raja, menjaga keadilan administratif. Tradisi menulis prasasti dengan pura, kapal api, dan pernyataan sumpah dewa berkembang pesat. Ia menjadikan batu sebagai saksi hukum dan kebenaran, sesuatu yang sangat maju untuk zamannya. 8. Keteladanan pemimpin yang mengutamakan dharma. Warisan yang paling halus dan tak kasat mata dari
Balitung adalah citra raja yang bijaksana dan bermoral tinggi. Ia memimpin tanpa ambisi penaklukan berdarah. Ia meredakan konflik politik dengan aliansi dan diplomasi. Ia hidup sederhana dan wafat dengan tenang sebagai pertapa. Ini menjadi teladan bagi pemimpin Jawa berikutnya, bahwa raja adalah pelindung, bukan penindas. 9. Pemindahan pusat kekuasaan ke Pohpitu. Ia juga berhasil memindahkan ibu kota kerajaan ke Pohpitu, tempat yang lebih strategis dan terlindung. Pemindahan ini mencerminkan kearifan dalam pertahanan negara, adaptasi terhadap kondisi alam dan politik. Langkah ini menjadi warisan dalam bentuk kebijakan geografis dan pertahanan yang diperhitungkan. 10. Menginspirasi para penerusnya. Setelah Balitung wafat, kekuasaan tidak langsung stabil, namun warisan struktur, sistem, dan nilai-nilai yang ia tanamkan memudahkan munculnya penerus seperti Rakai Hinojahwawa, dan yang paling penting, Empu Sindok, yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan melahirkan dinasti Isyana. Tanpa fondasi Balitung, pemindahan kekuasaan itu mungkin berakhir dalam kehancuran. Maka dari itu, Balitung adalah jembatan antara kejayaan Mataram lama dan kebangkitan Mataram baru. Penutup, warisan yang mengakar. Warisan Balitung tidak bersinar seperti pedang atau menjulang seperti menara emas, tapi ia bertahan dalam nadi tanah Jawa, dalam sistem negara, dalam kepercayaan, dalam candi dan prasasti, dan dalam cara rakyat mencintai raja mereka. Ia adalah penjaga fondasi, dan dari fondasi itulah, peradaban Jawa tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Istana dapat roboh, harta bisa lenyap, namun satu hal yang tak boleh hilang dari seorang raja adalah kehormatan. Karena di sanalah takhta yang sejati bersemayam.